Halo teman-teman semuanya, kenalin, kami dari Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan membahas tentang apa sih itu homeostasis, bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman? Teman-teman penasaran kan? Ayo simak video berikut ini. Nah, sebelum ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya Ade Putro Ragayuda dari NIM I1A 024118. Perkenalkan, saya Puguh Raditya Doviananda dari NIM I1A 024116. Saya Nova Khairunisa dengan NIM I1A 024111. Perkenalkan, saya Mutiara Syafira dari NIM I1A 024125. Saya Anida, NIM I1A 024138. Kondisi normal atau kondisi konstan ini meliputi berbagai variabel, seperti suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh yang dijaga dalam batas yang telah ditentukan. Masuk dan keluarnya nutrisi dan gas pada sel menyebabkan perubahan suhu dan fluktuasi konsentrasi gas dan tekanan pada cairan jaringan. Maka, keseimbangan harus dijaga agar sel dapat berfungsi. Apa sih peran otak? Nah, jadi otak manusia berperan dalam homeostasis melalui hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Hipotalamus ini merupakan area kecil di otak yang berukuran seperti kacang almond dan terletak di antara kelenjar pituitari dan talamus. Termoreseptor yaitu reseptor sensoris yang sensitif terhadap perubahan suhu. Kulit ini juga memiliki reseptor sehingga dapat merasakan suhu panas dan dingin. Termoreseptor juga terhubung dengan pusat kendali suhu di otak yang bisa disebut dengan hipotalamus. Mekanisme homeostatis. Yang pertama, putaran umpan balik negatif bisa menangkal perubahan berbagai sifat dari nilai yang normal. Jika terjadi perubahan, ia akan menimbulkan respon yang bersifat berlawanan untuk mengembalikan ke kondisi normal. Contohnya, suhu tubuh. Yang kedua, putaran umpan balik positif bisa bergerak menjauhi keadaan ideal, dalam arti perubahan yang berlangsung akan merangsang respon yang memperkuat respon tersebut. Contohnya, proses kelahiran bayi. Komponen homeostasis. Yang pertama, reseptor atau reseptor. Reseptor suhu di kulit dan hipotalamus yang mendeteksi perubahan suhu tubuh. Mendeteksi perubahan stimulus dalam lingkungan internal atau eksternal. Yang kedua, control center atau pusat kontrol. Pusat kontrol berperan sebagai pengolah informasi dari reseptor dan menentukan respon yang sesuai. Biasanya, otak atau sumsum belakang, misalnya hipotalamus, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga ada efektor. Efektor adalah molekul atau senyawa yang memengaruhi aktivitas protein, enzim, atau sistem biologis tertentu. Dalam biologi, efektor dapat berupa 1. Efektor pada enzim, molekul yang meningkatkan aktivator atau menghambat inhibitor aktivitas enzim, biasanya dengan berinteraksi pada situs allosterik bukan situs aktif. Yang kedua, efektor imunologi. Sel atau molekul yang berperan dalam respon imun seperti sel T efektor yang langsung menyerang patogen atau menghasilkan sinyal untuk merangsang sel imun lainnya. Yang ketiga, efektor dalam sinyal sel. Protein atau molekul yang menerjemahkan sinyal dari reseptor ke dalam respons seluler seperti perubahan metabolisme atau ekspresi gen.
Efektor memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan respon biologis tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, ada feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik, yaitu proses di mana sistem mengatur dirinya sendiri dengan merespon perubahan. Ada dua jenis utama. Yang pertama, umpan balik negatif, mengembalikan kondisi ke keadaan stabil, misalnya pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, umpan balik positif, memperkuat respon hingga tercapai hasil, misalnya kontraksi saat melahirkan. Mekanisme ini menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh. Dan yang terakhir ada internal environment atau lingkungan internal, adalah kondisi stabil dalam tubuh makhluk hidup yang mencakup cairan tubuh, suhu, pH, dan kadar nutrisi yang dipertahankan melalui mekanisme homeostasis untuk mendukung fungsi sel dan organ. Nah, itu dia teman-teman pembahasan tentang homeostasis. Bagaimana teman-teman? Teman-teman semua udah paham belum? Jika sudah paham, bisa komen ya. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you teman-teman.